Halo, Assalamualaikum. Sorry, saya Kare. Di video kali ini saya akan ngasih tahu rahasia jadi penulis sukses. Sebelum mulai, subscribe dulu. Udah? Terima kasih. Untuk rahasianya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Dikare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tentang kepenulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar nulis. Iya, kita bukan cuma kamu, saya juga kok. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kamu supaya makin banyak yang tahu dan supaya video ini makin banyak faedahnya. Dan untuk kamu penonton lama, respect. Terima kasih. Sebelumnya udah dibahas ya, sedikit. Di video kali ini saya bakal ngebahas rahasia jadi penulis sukses. Gimana Raditya Dika bisa sukses, Firsa Besari bisa sukses, Terelie bisa sukses. Ada gak sih sebenarnya rahasianya? Menurut kamu ada gak rahasianya? Nggak ada. Firsa Besari, Raditya Dika, Terelie, Asmanadia, Tresia, dan lainnya nggak ada rahasianya. Terus dia beruntung dong berarti dia bisa terkenal. Nggak juga. Mereka yang tadi saya sebutin itu adalah orang-orang hebat, adalah penulis-penulis hebat nasional yang bisa, dalam tanda kutip, dapetin pasarnya. Gimana tuh maksudnya? Ya Raditya Dika dengan komedinya bisa dapetin masanya. Relia dengan fantasinya bisa. Tresia dengan teensnya bisa. Firsa Besari dengan kalimat-kalimat puitisnya bisa. Apa yang dimaksud dengan tren pasar? Atau apa yang dimaksud dengan tahu pasarnya? Sebelum ke sana, kita pikirin dulu ya. Kalau misalnya nih, kita jadi penulis hebat, penulis sukses. Royaltinya puluhan juta per bulan. Bukunya kejual jutaan eksemplar. Wah, keren banget. Siapa yang nggak mau? Nah, caranya adalah kamu tahu pasarnya. Misal, Tresia. Kamu pasti tahu Tresia itu penulis Raja untuk Ratu. Sekarang ini dia pengen launching lagi, judulnya Angkasa. Angkasa itu adalah sequel dari si Raja untuk Ratu ya. Tresia ini bikin dengan teens. Jadi teens itu tadi suka sama bukunya Tresia atau suka sama novelnya Tresia. Karena bahasanya, karakternya, dan lain sebagainya. Tresia itu teens. Kenapa teens? Dan gimana caranya kita tahu itu teens atau remaja? Ya kita tahu lah remaja itu anak sekolah. Berarti bikin ceritanya tentang sekolah. Remaja itu yang bucin-bucin misalnya. Walaupun beberapa remaja ada juga yang suka islamis, religi, dan lain sebagainya. Ada juga yang suka fantasi. Tapi kebanyakan sekolah. Begitu juga Raditya Dika. Raditya Dika bikinnya komedi tujuannya bukan buat anak sekolah. Mungkin ada anak sekolah yang suka sama Raditya Dika, tapi nggak sebanyak remaja yang suka sama Gracia. Gitu, jadi kalau misalnya Raditya Dika kira-kira pasarnya siapa sih? Remaja sampai usia dewasa muda atau sampai 25 sampai 30. Itu pasaran Raditya Dika yang emang udah lulus sekolah gitu maksudnya. Terus kalau misalnya Firsa Besari dengan kalimat puitisnya, pasarnya siapa? Yang jelas orang-orang yang suka literasi dengan versi diksi-diksi. Kalau misalnya saya sukanya komedi, saya suka Raditya Dika. Saya suka komedi, terus saya membaca nih Firsa Besari. Belum tentu cocok, kayak gitu loh maksudnya. Atau saya sukanya komedi, saya bacanya Tresia nih, yang bucin-bucin gitu misalnya. Atau yang teens yang di sekolah adegannya. Nggak masuk. Jadi kayak gitu loh maksudnya. Jadi kamu tahu dulu nih pasar kamu. Kalau misalnya kamu maunya teens, teens itu usianya kan dari 13 sampai 18 ya. Berarti kamu bikin ceritanya seputar sekolah karena umur 13 sampai 18 itu masih sekolah. Kalau misalnya kamu mau nulis buat ibu-ibu atau bapak-bapak atau ibu muda deh gitu misalnya. Kamu bahas tentang keluarga, keluarga atau tentang apa namanya? Kehidupan gitu loh, real life, slice of life, keluarga, family yang kayak gitu. Itu lebih ke ibu-ibu. Lalu kalau misalnya kamu pengennya yang ke cowok nih target pasarnya, kamu bisa bahas tentang sekolah bisa juga, tentang fantasi bisa banget, tentang berantem-berantem cocok juga. Kok Karya bisa sih nentuin kayak gitu? Gimana caranya? Caranya adalah kamu pikir nih, misalnya sekarang kamu umurnya 17 tahun. Orang 17 tahun itu masih di sekolah, lingkup sekolahan, dan dunianya ya daerah situ-situ doang. Nanti kalau udah masuk ke kuliah, kuliah misalnya yang tadinya orang Depok misalnya ya, orang Depok kuliahnya di Jakarta anggap,
ketemu orang Jakarta, circle-nya makin luas. Yang tadinya anak sekolah ngomonginnya anime atau drama Korea misalnya, di kampus udah nggak ngomongin itu, di kampus ngomonginnya lebih ke politik misalnya, udah ngebahas pacaran yang serius misalnya, atau udah ngebahas nyari duit dan lain sebagainya. Jadi interestnya nggak lagi yang teens, nggak lagi yang ada di adegan sekolahan. Jadi lebih ke slice of life yang seperti itu. Terus kok bapak-bapak atau ibu-ibu kenapa keluarga? Ya karena mereka sudah punya anak dan sudah berkeluarga. Jadi akan lebih relate kalau misalnya ceritanya latar belakangnya adalah keluarga atau konfliknya adalah keluarga itu tadi. Jadi kamu harus tahu dulu nih, apa target kamu atau siapa pasar kamu. Jadi kalau misalnya nih, kamu sekarang udah punya karya sebelumnya di Wattpad, di tutorial, atau dimanapun. Kamu pikir nih, kemarin nggak laku. Apa jangan-jangan gue salah target? Seperti itu. Kalau ibu-ibu, lanjut aja ya. Kalau ibu-ibu nggak suka tuh yang namanya pakai senja, angkasa, langit, yang kayak gitu-gitu. Enggak. Dia lebih suka yang kayak Ica, Susi, gitu-gitu. Jadi emang emang seumuran gitu loh. Kamu jadi lihat aja ibu kamu itu gimana. Lebih gampang. Selain nentuin pasar, kamu juga harus tekun. Ya nggak mungkin lah di buku pertama atau di karya pertama langsung viral. Oke, ada kak karya pertamanya langsung viral. Karya keduanya viral juga gak? Mendingan kamu naik terus daripada naik pertama jatuh nyungsep. Mendingan kayak gitu. Jadi kita berproses, tekun, rajin, teliti, belajar PW juga dan lain-lainnya. Jadinya ilmunya tetap nambah, karyanya makin banyak. Misal nih, buku pertama, buku kedua, buku ketiga, buku keempat. Nah, buku keempat nih viral nih. Yang baca sampai 500.000 misalnya. Di sini ya. Oh, kira-kira buku yang pertama tadi di sini bakal ditengok nggak sama orang yang 500.000 ini? Mungkin kan? Jadi buku naik ini tetap naik, buku pertama, kedua, ketiganya naik juga perlahan. Tapi karena yang viral adalah buku keempatnya. Sama kayak artis. Misalnya, siapa yang namanya ya? Yang main True Beauty siapa sih? Nggak tahu ya, saya nggak tahu. Yang temennya Cak Unwo itu loh. Dia itu di umur 30 baru bisa terkenal atau viral. Saya lupa lagi namanya, nggak tahu lah. Dia sebenarnya, saya pernah baca sedikit, dia itu kan model ya, model segini doang nih, beda nih sama TV. Nah sekali di TV dia viral, orang-orang yang nonton pas lagi True Beauty ini pasti nyari, oh dia tuh dulunya ini loh, oh dia tuh gini. Jadi yang tadinya dikit nggak ada yang tahu, makin lama makin naik. Nah seperti itu juga, seorang penulis juga seperti itu. Jadi jangan berhenti alias tekun. Yang terakhir, kamu harus tahu tren. Iya, sekarang trennya misalnya sekarang itu trennya pakai yang nama-nama estetik, pakai angkasa dan lain sebagainya ya. Kamu paham pasti nama-nama estetik. Ya udah ikutin aja karena emang lagi tren, ya udah ikutin aja. Terus gimana Kak? Aku bikinnya fantasi. Masa fantasi namanya angkasa? Ya udah, kalau misalnya bikinnya fantasi ya disesuaikan sama tren fantasi ya. Kalau misalnya tadi kan saya ngebahas angkasa itu karena emang romance remaja sekarang itu nama-namanya gitu, angin, awan, angkasa, bulan dan lain sebagainya, sore, senja, gitu-gitu kan. Itu buat romansnya. Nah, kalau buat fantasinya, fantasi yang kayak gimana nih sekarang? Kalau misalnya kamu bikinnya horor, tren horornya tuh kayak gimana? Jadi bukan cuma yang kamu suka doang, atau bukan cuma yang kamu tahu doang. Tapi cari tahu apa yang orang suka dan apa yang orang ingin tahu. Itu sih sebenarnya rahasia penulis sukses. Emang, tadi saya bilang di awal penulis sukses itu nggak ada rahasianya. Tapi kalau misalnya kamu nih nonton ini cuma mikir, oh ini rahasianya nih pasti bisa nih. Semoga kamu nih yang nonton video ini sampai akhir bisa jadi penerus Raditya Dika, Resia, Terelie, dan lain sebagainya itu. Amin, saya juga ya semoga. Kalau ada pertanyaan langsung aja komen. Jangan lupa subscribe di sini. Dan cukup sekian. Bagaimana?